Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martial Fact chapter 5726. Di sini diceritakan tanda matahari dan bulan terbentuk dari kumpalan kekuatan sumber Burning Shin dan Nether Glimmer, dan kekuatan yang berasal dari dua tanda ini secara alami mengandung aura Burning Shin dan Nether Glimmer. Ini adalah kekuatan yang diekstraksi dari cahaya pertama dunia. Mungkin inilah mengapa Open Heaven Bill tidak dapat melahamnya sepenuhnya. Terlepas dari itu, upaya ini berhasil. Yang melakukan hal yang sama dengan semangat tinggi dan segera mewarnai 8 sinar cahaya yang tersisa dengan aura tanda matahari dan bulan. Setelah dia selesai melakukan semua ini, Yang tiba-tiba menyadari melakukan ini sepertinya tidak berguna. Niat awalnya adalah untuk meninggalkan beberapa kekuatan yang bisa dia kendalikan dalam 9 pil Open Heaven ini, sehingga ketika tunggu semesta benar-benar muncul, akan lebih mudah untuknya merebutnya. Tetapi kekuatan tanda matahari dan bulan bukan miliknya. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh kakak Huang dan kakak Lan kepadanya. Dia bisa menggunakan dua tanda ini untuk mengaktifkan cahaya pemurnian. Tetapi dia tidak bisa menggunakannya untuk mengendalikan 9 pil Open Heaven. Menyadari hal ini, kegembiraan Yang langsung menghilang. Siapapun yang telah mencoba begitu lama akan berpikir bahwa upaya mereka telah membuahkan hasil, tetapi pada akhirnya semua upaya mereka sia-sia. Setelah diseret ke tempat ini oleh Tunggu Semesta selain secara pribadi menyaksikan misteri di dalam dan menyaksikan kelahiran pil Open Heaven ini, tidak ada manfaat praktis. Sebaliknya, Monai berhasil melarikan diri. Suasana hati Yang cukup buruk. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan pada saat ini. Dia terikat oleh kekuatan misterius ini, jadi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Seiring waktu berlalu, Yang mengumpulkan pikirannya dan terus mengamati pil Open Heaven, menyerap tanda tahu di sekitarnya dan mengubahnya. Seiring waktu berlalu, 9 sinar cahaya menjadi lebih terang, seolah-olah mereka telah berubah menjadi 9 matahari yang melayang di sekitar Yang. Dibandingkan dengan 9 matahari ini, bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti kunang-kunang dan bersaing dengan bulan yang cerah. Keduanya benar-benar tak tertandingi. Namun Yang samar-samar merasa bahwa Open Heaven Bill yang diwakili oleh bintik-bintik cahaya ini juga pasti sangat berguna. Bagaimanapun itu lahir dari Tunggu Semesta, jadi itu tidak bisa menjadi sesuatu yang biasa. Pil Open Heaven yang dia peroleh dari surga Gua Monster Darah seharusnya berasal dari sini, tetapi karena sudah terlalu tua, pil itu tidak diawetkan dengan benar dan khasiat obatnya telah menghilang. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yang diam-diam mengamati proses pembentukan Open Heaven Bill, tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menekan dari segala arah. Ekspresi Yang berubah. Pada saat ini dia tidak bisa bergerak sama sekali, jadi dia hanya bisa secara pasif menahan serangan dari luar. Namun kekuatan misterius ini sangat kuat, dan dalam menghadapi kekuatan ini bahkan Orde ke-8 puncak seperti Yang bisa merasakan betapa kecilnya dia. Suara tulang yang terkilir terdengar dari tubuhnya, dan 5 jeroan dan 6 perutnya terasa seperti akan meledak. Yang tidak tahu apa yang terjadi sejak dia memasuki Tunggu Semesta ini. Meskipun dia telah terikat, dia tidak mengalami hal lain. Pada saat ini dia akhirnya merasakan ancaman kematian. Di saat hidup dan mati ini, Yang hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Tunggu Semesta ini, apakah itu benar-benar akan dimurnikannya? Untungnya kekuatan besar datang dan pergi dengan cepat, dan setelah beberapa saat tiba-tiba meluas. Yang dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di mana dia berada dan bahkan tempat di mana cahaya neon yang tak terhitung jumlahnya direntangkan tanpa henti. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya di sekitarnya juga berubah menjadi cahaya luar biasa yang dengan cepat menyebar. Hampir secara naluriah, sebuah pikiran muncul di benak Yang. Tunggu alam semesta terbuka. Kelainan dari adalah tanda bahwa Tunggu Semesta telah muncul. Selain itu, jika dia menghitung waktu, itu akan menjadi waktu yang sesuai. Yang juga menemukan bahwa kekuatan yang telah membatasinya telah menghilang tanpa jejak. Yang dengan liar menggunakan spesies daunnya untuk menahan sekelilingnya dan mengulurkan tangannya untuk meraih cahaya yang menyilaukan. Tetapi kecepatan menghilangnya begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk dijaga. Upaya putus asa Yang untuk meraihnya telah gagal. Batasan ruangannya berhasil menangkap cahaya redup. Cahaya lemah yang telah diikat oleh spesies daun bergetar hebat. Tampaknya berusaha melepaskan diri dari kendali Yang. Bagaimana Yang bisa membiarkan mereka berhasil?
Dia hanya memasukkannya ke dalam alam semesta kecilnya dan tidak punya waktu untuk memeriksanya. Sebelum mengejar cahaya menyilaukan yang baru saja dia identifikasi di bawah manipulasi spesies daunnya sosok Yangke berkedip, langsung melintasi jutaan kilometer. Sesaat kemudian Yangke berhenti dan tak berdaya. Tidak diketahui berapa jauh cahaya yang menyilaukan itu berlari, tetapi sebenarnya jauh lebih cepat daripada ketika dia menggunakan kemampuan ruangnya. Memikirkan kembali adegan tadi, Yangke sekarang menyadari bahwa itu bukan cahaya menyilaukan karena telah berjalan cukup cepat, melainkan karena ruang di sekitarnya membentang tanpa batas. Peluang besar telah ditempatkan di depannya, namun dia belum bisa memanfaatkannya. Frustasi Yangke tak terlukiskan. Sebanyak 9 pin open heaven yang dapat membantu seorang menembus belenggu mereka dan berpromosi ke Orde ke-9 telah ditempatkan di depannya. Namun dia belum dapat memperoleh satupun. Yangke tidak dapat menenangkan emosinya, dan ditambah dengan fakta bahwa dia baru saja mengalami cedera yang disebabkan oleh tekanan yang sangat luar biasa. Berdiri di tempat sejak untuk pulih, Yangke mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Apa yang sedang terjadi? Karena tunggu semesta telah muncul, mengapa dia masih di dalamnya? Bukankah seharusnya adegan dia terbang keluar dari tunggu semesta dengan pil open heaven itu muncul? Selain itu, ruang di dalam tunggu semesta ini terlalu luas. Pada saat ini, Yangke mulai merasa bahwa pikirannya sebelumnya salah. Pil open heaven di dalam tunggu semesta ini jelas telah membentuk dunia mereka sendiri. Dan pil open heaven yang dihasilkan tidak memiliki tanda-tanda terbang keluar. Mungkin apa yang disebut perebutan peluang tidak membawa mereka keluar dari tunggu semesta, tetapi di dalam. Jika itu masalahnya, dia akan dapat memverifikasinya nanti. Selama dia bisa bertemu makhluk hidup lain di sini, itu berarti dia benar-benar harus memanfaatkan kesempatan ini di dalam tunggu semesta. Menenangkan dirinya sendiri, Yangke maju selangkah dan mengejar cahaya yang menyilaukan. Meski sempat lolos, Yangke harus terus mengejar. Pada saat ini dia akhirnya menemukan bahwa apa yang telah dia lakukan sebelumnya tidak sepenuhnya tidak berguna. Meskipun tanah, matahari, dan bulan yang dia tinggalkan di 9 pil open heaven tidak dapat membantunya merebut harta karun itu masih bisa menggunakannya untuk merasakan arah umum. Asalkan caranya tidak terlalu jauh, hati Yangke sekarang menjadi tenang. Diseret ke tunggu semesta terlebih dahulu memiliki beberapa manfaat. Sepanjang jalan dia meluangkan waktu untuk memeriksa cahaya redup yang baru saja dia serap. Jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar selusin. Pada saat ini sinar cahaya yang lemah ini terbang di sekitar alam semesta kecilnya, seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit. Menarik perhatian banyak kultivator di dunia Void. Bukan ada beberapa murid dengan kultivasi yang lebih tinggi yang mencoba mencegat mereka, tetapi tidak berhasil. Kecepatan cahaya redup ini juga sangat cepat, yang dapat